Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak Ade. Saya Kalista Lianardi dengan NIM 27023258880 dari kelas LE09 Machine Learning. Hari ini akan mempresentasikan tentang Final Exam Project dari UAS Machine Learning dengan dataset yang saya dapatkan yakni dataset A di soal nomor 1 Liver Cirrhosis Model Classification. Baik, saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang, saya hanya akan menjelaskan key finding dari model yang saya lakukan saja. Oke, yang pertama saya tentu saja mengimport library yang dibutuhkan. Kemudian melakukan exploratory data analysis. Di melakukan exploratory data analysis, tentu saja hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan loading dataset. Kemudian mengecek dari dataset ini, kita dapatkan bahwa ada 8 categorical dan 9 numerical value di sini dengan melakukan describe dan kemudian mengecek unique value. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ada value yang ternyata anomali. Jadi nanti di bawah kita akan lakukan anomali, melakukan pengatasan anomali. Oke, kemudian kita melihat di sini, oh ternyata banyak missing value-nya, dan terlihat missing value di sini terlihat paling banyak itu di kolom kolesterol, yang mana dari data kita yang cuma 116, itu dia punya 338, yang mana data missing value-nya itu sudah 80%. Nah, mengecek duplikasi, ternyata tidak ada duplikasi. Kita move on ke ala handling anomali dan missing value. Nah, saya pertama akan ngedrop value-value kolom-kolom yang tidak dibutuhkan, seperti kolom ID, registration date, dan birth date. Kemudian saya juga drop kolesterol. Kenapa saya drop? Karena ketika satu kolom itu sudah memiliki sebenarnya ketika satu kolom sudah memiliki lebih dari 20% missing value, maka kolom tersebut sudah sebaiknya untuk di-drop saja. Yang mana di sini kita punya 80% dari missing value, maka dari itu langsung saya drop saja. Kemudian saya melihat untuk mengimpute missing value yang lain di numerical column yang lain, saya melihat saya melakukan distribusi dengan histogram dan box plot, dan terlihat di sini bahwa semua di sini tampak semuanya skew ke arah kanan, dan juga semuanya tampak terdapat anomali. Jadi yang kita lakukan tentu saja mengimpute-nya dengan median. Dan untuk categorical value kita langsung impute dengan modus saja. Nah, sekarang data kita sudah bersih, dan saya juga melakukan pembersihan anomali di bagian kolom categorical yang drag tadi yang punya anomali di value-nya, dan juga membersihkan ini seperti Bapak lihat ini berantakan ya. Jadi saya bersihkan lagi dengan mengangkakan stage-nya saja. Oke, kita masuk ke exploratory data analysis. Semua yang ada di bagian sini sebenarnya Bapak bisa langsung lihat saja di Jupyter Notebook yang akan saya berikan, karena penjelasan ini akan sangat panjang sekali. Pertama saya memplot setiap categorical value aja di sini, kemudian yang tertarik untuk di analisis lebih lanjut, saya analisis lagi di bawah. Kemudian di sini seperti di sini saya melakukan subplot dan melihat setiap stage itu berapa banyak sih value yang berkontribusi gitu. Nah, ini semuanya dapat Bapak lihat saja di khususnya penjelasan-penjelasan seperti ini yang terlalu panjang untuk saya jelaskan di Zoom, itu semua dapat Bapak lihat di notebooknya saja. Oke, saya akan langsung move on. Jadi saya melakukan sedikit feature engineering di sini. Feature engineering yang saya lakukan itu di sini. Jadi di setiap medical condition ini tentu ada threshold-threshold yang menentukan bahwa value itu normal dan abnormal. Dan itu tentu memberikan insight tentang bahwa penyakit ini sudah sampai ke level berapa, atau penyakit ini mengidap ini dan ini setiap stage-nya itu mengidap apa dan apa gitu. Jadi saya lakukan feature engineering di sini, dan juga saya visualisasikan di bawah yang bisa Bapak lihat juga penjelasannya di notebook. Oke. Dan melihat korelasi yang ternyata bahkan tidak ada korelasi yang menyentuh lebih dari 50%, namun tidak apa-apa karena kita akan melakukan klasifikasi bukan regresi. Oke. Nah, ini juga Bapak dapat lihat di notebook nanti. Oke, kita langsung move on ke data modeling. Jadi yang pertama, saya langsung saja drop kembali value kolom-kolom yang tadinya sudah saya buat lagi di feature engineering, karena ternyata itu tidak terlalu berpengaruh, khususnya tidak akan terlalu berpengaruh di modeling kita. Oke, kemudian kita encoding, semuanya saya encode menggunakan label encoder karena semuanya itu categorical value-nya itu terdiri dari binary. Meskipun ada yang tidak binary, bagian edema itu ternyata urutannya itu ada natural order-nya, jadi kita masih tetap bisa menggunakan label encoder. Kemudian melakukan trend test split dengan 80/20, kemudian model analisis. Nah, di yang pertama ini sebelum sebelum grid search, saya dapat value itu 52% untuk random forest dan 51% keakurasi untuk XGBoost. Nah, kemudian saya melakukan grid search dengan parameter berikut ini, dan ternyata kita dapatkan ini tone parameter yang paling baik. Jadi setelah saya masukkan lagi parameter-parameter itu, ternyata kita lihat di sini random forest itu bisa 88%, 58%, dan XGBoost itu bisa 56% gitu. Nah, ternyata di sini kita lihat bahwa dari semua matriks ini ternyata random forest yang memiliki akurasi paling baik gitu. Nah, jadi kita masuk ke konklusi bahwa random forest itu sedikit lebih baik dari XGBoost, tapi masih banyak hal yang bisa di-improve lagi dari model kita karena karena akurasinya tuh masih cukup rendah ya. Jadi saya melakukan model evaluation, saya pilih dua, itu saya pilih Sharp dan juga Fit. Fit ini feature importance table. Nah, kenapa saya pilih Sharp? Karena basically Sharp itu dia lebih menginterpretasikan setiap feature itu berkontribusi seberapa banyak sih dengan ke hasil dari ini. Jadi sebenarnya untuk evaluasi model feature itu lebih baik Sharp ya. Jadi saya ambil di sini bahwa feature yang paling bagus di sini itu ada hepatology, ASCIIDS, gender, dan drug. Baik, mohon maaf atas keterlambatan atas kelebihan waktunya. Semoga Bapak dapat
mengerti apa yang saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.